Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Dalam kesempatan pada hari ini, pada minggu ketiga Paskah ini, kita semua diberi kesempatan untuk mendengarkan bacaan-bacaan sabda Tuhan mengenai kebangkitan, yang semakin menegaskan bahwa Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mati, Ia yang sungguh-sungguh bangkit. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar Petrus menyerukan bahwa Yesus sungguh Mesias yang telah ditentukan sendiri oleh Allah, yang dinyatakan dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan putranya yang tunggal, yaitu perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Ditegaskan kembali bahwa Ia juga Mesias yang sungguh disalibkan, dan Allah sendiri yang membangkitkan Dia dari sengsara dan maut. Lalu dalam bacaan yang kedua, dalam surat pertama Rasul Petrus, ditegaskan lagi, dalam sengsara dan kebangkitan Kristus, kita sungguh ditebus. Dituliskan bagaimana Petrus dengan kata-kata yang indah menuliskan bahwa dengan darah yang amat mahal, yaitu darah Kristus, kita ditebus. Bukan lagi oleh emas, perak, tapi oleh darah Kristus sendiri. Dan oleh Dia dan oleh Kristus yang kita percaya kepada Allah, Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Allah pun telah memuliakan Dia. Allah yang mengutusnya ke dunia adalah Allah yang sama dengan Allah yang membangkitkan Dia. Allah yang sama dengan Allah yang kita percaya dalam Dia, dalam diri Yesus Kristus. Lalu dalam Injil mengenai perjalanan dua murid ke Emmaus pada masa-masa setelah Yesus wafat, masa-masa ini menjadi masa yang penuh dengan kecemasan, kebingungan dari para murid yang ditinggalkan dengan wafat Yesus. Terlebih, Yesus wafat dengan cara yang tidak terhormat, yaitu wafat karena salib, yang pada masa itu dipandang sebagai hukuman yang paling keji bagi orang-orang Yahudi. Lalu muncul pula keraguan akan kebangkitan Tuhan Yesus di antara para murid yang ditinggalkan. Kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus yang bercakap-cakap tentang keviralan yang terjadi di Yerusalem, lalu Yesus yang datang kepada mereka. Mereka menceritakan dengan kepesimisan, dengan kekecewaan yang terlihat dalam akhir kalimatnya, yang dimana disebutkan, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Nah, tanggapan Yesus yang tegas. Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dinubuatkan oleh para nabi." Kekecewaan dan kepesimisan dari para murid, dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, mendapat tanggapan tegas dari Tuhan Yesus. Betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi mata mereka tertutup sehingga tidak dapat mengenali Yesus. Dan mata mereka yang tidak mengenali Yesus itu saat bercakap-cakap, saat perjalanan ke Emmaus, terbuka saat mereka duduk makan dengan Yesus.
saat Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti. Kita sebagai manusia yang juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita demikian. Terlebih saat dalam kekecewaan, merasa ditinggalkan, merasa sendirian, kekhawatiran dan ketakutan itu timbul dari suatu kekosongan. Para murid juga demikian. 24/7 bersama-sama dengan Yesus tinggal makan bersama, lalu seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Mungkin mereka kalau bercakap-cakap, loh katanya 3 hari mau bangkit, loh katanya hidup, kok belum ada nih yang lihat Yesus sampai sekarang. Mereka penuh pertanyaan, penuh juga keraguan, penuh kecemasan dalam diri mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak jemu-jemunya mengingatkan kita. Dia kembali menceritakan tentang apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab-kitab para nabi, tentang nubuat-nubuat dari para nabi. Saat bersama-sama dengan Yesus, para murid sudah mendengar bahkan melihat langsung penggenapan yang dinubuatkan para nabi dalam diri Yesus. Setelah wafat dan bangkit, Yesus pun tetap mau untuk kembali menceritakannya agar murid-murid tetap percaya. Yang mengejutkan lagi, mata mereka yang tadinya tertutup pada saat peristiwa perjalanan ke Emmaus terbuka dalam ekaristi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mata mereka boleh tertutup, tapi hati mereka berkobar-kobar hanya dengan mendengar saat Yesus berbicara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus yang bangkit adalah Kristus yang sama, yang sungguh Mesias yang ditentukan oleh Allah, dinyatakan dalam mukjizat-mukjizat dan tanda-tandanya. Kristus yang sama pula yang menderita sengsara, yang menebus kita dengan darahnya yang mahal, yang menghantarkan kita kepada Allah yang kita percaya dalam Dia. Kita yang ragu, kita yang kecewa, kita yang khawatir, yang ditinggalkan, kita yang lemah, mari kita bersama-sama bangkit bersama dengan Dia, mengisi kekosongan kita dengan Kristus dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Dengan membaca Alkitab, dengan membaca kitab suci, dengan berkumpul bersama dengan Dia dalam ekaristinya yang kudus, mengubarkan kembali hati kita dengan berjumpa dan berbicara dengan Dia. Dalam Dia kita menemukan Allah yang kita percaya, menemukan pengharapan akan kehidupan yang baru. Namun, apakah kita sungguh percaya akan Dia? Dan sudahkah kita sungguh-sungguh memandang ekaristi sebagai perjumpaan dengan Dia? Apakah hati kita berkobar-kobar dengan mengikuti ekaristinya? Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal, maka patutlah kita bersukacita, berbalik dan bangkit bersama Dia, memenuhi hati kita dengan kobaran semangat pengharapan, cinta, dan iman akan Allah. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan seluruh sabda Tuhan pada hari ini dengan hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.